sama ke Eksis. Nah, ini kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Cici ingin ke Eksis. Jagain kami semua, amin. Dadah. Dadah. Dadah, Tuhan berkati. Amin. Shalom teman-teman Eksis, apa kabarnya? Aku harap kalian terus sehat-sehat dan baik-baik aja. Teman-teman, sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Jadi yuk kita bangkit berdiri dan sama-sama kita bersuka cita. Yang udah siap, sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ikutin gerakan aku ya. Semuanya bersuka cita yuk. Katakan, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bisa kan teman-teman? Gampang ya lagunya. Yuk lebih semangat lagi ya, oke? Sama-sama katakan, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay, hebat teman-teman gue, semuanya udah bersuka cita tadi ya. Oke, sekarang kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Jadi yuk kita mau duduk, mau lipat tangan kita, tundukkan kepala dan tutup mata kita. Kita sama-sama mau belajar menyembah Tuhan Yesus ya. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita percaya kita masih ada sampai saat ini semuanya hanya karena Tuhan Yesus. Kita bisa sehat, bisa bersuka cita, bisa beribadah, semuanya karena Tuhan Yesus. Jadi yuk kita sama-sama serius untuk bernyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Katakan, Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus I believe in you.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu Bapa, biar kami boleh Tuhan punya hati yang mau dibentuk, telinga yang dengar-dengaran, kami boleh duduk dengan manis, dengan diam, dengan tenang. Roh Kudus yang berikan kami kefokusan, biar kami boleh fokus akan firman-Mu. Tuhan yang kasih hikmat setiap kami lebih lagi, biar apa yang Tuhan mau kasih tahu pada setiap kami boleh ngerti, kami boleh tahu apa isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya, dalam keadaan sukacita dan selalu berbahagia. Nah, masih semangat kan mendengar firman Tuhan? Kita review yuk, 2 minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Nah, kita belajar tentang Tuhan menuntut bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu kan bangsa Israel keluar dari Mesir tuh. Tiba-tiba Firaun berubah pikiran. Nah, akhirnya Firaun memerintahkan prajurit Mesir mengejar bangsa Israel. Nah, sampailah bangsa Israel di tepi laut. Tuhan menyuruh Musa mengetukkan tongkatnya, dan laut itu terbelah menjadi 2. Nah, bangsa Israel jalan melewati laut itu. Setelah semua bangsa Israel selesai menyeberang, Tuhan langsung menutup laut itu lagi, dan bangsa Mesir yang tadi mengejar, prajurit Mesir yang mengejar, menjadi hanyut atau tenggelam. Nah, hari ini kita akan bercerita hal yang lebih seru lagi nih. Kita melanjuti perjalanan Israel dan bangsa Israel dan Musa yang sudah sampai di Mesir. Kita masuk ya ke sharing kita atau cerita kita. Bangsa Israel tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Mereka kira bahwa di Mesir mereka masih bisa makan. Lalu Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Musa memberitahu kepada bangsa Israel. Nah, pada sore harinya, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimakan bangsa Israel. Banyaknya hingga memenuhi langit-langit padang gurun Sin itu. Lalu pada pagi harinya, terdapat banyak roti mana berwarna putih, rasanya seperti kue madu. Siapa di sini yang pernah makan kue madu? Pasti manis ya rasanya. Nah, selanjutnya, ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari, lalu mereka mencair. Lalu, pada hari itu Tuhan berkata bahwa 1 orang hanya boleh mengambil 1 mangkuk dari hari pertama sampai hari kelima. Tetapi ada loh yang ngambil 2 mangkuk, sehingga untuk besoknya mereka memakan roti itu berulat dan berbau busuk. Adik-adik jangan mau ya seperti itu, tidak mendengarkan kata-kata Tuhan. Nah, Tuhan memberikan hari ke-7 sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Sehingga Tuhan suruh Musa berkata kepada bangsa Israel, pada hari ke-6 boleh nih mengambil 2 mangkuk untuk hari ke-7. Satunya untuk dimakan di hari ke-6, satunya hari ke-7. Nah, bangsa Israel mengambillah 2 mangkuk nih, tapi ada loh yang ngambil 1 mangkuk. Nah, gimana ya ngambil yang 1 mangkuk itu? Nah, besoknya pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak berbau dan tidak ada ulat sesuai perkataan Tuhan yang yang disampaikan oleh Musa. Tetapi ada orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Ini loh yang tidak ngambil 2 bakul, mereka tidak dapat pada hari ke-7, tapi mereka minta, tapi tidak dikasih Tuhan. Akhirnya bangsa Israel memakan roti mana itu selama 40 tahun di padang gurun. Nah, yang kita dapat dari sharing kita atau dari cerita kita hari ini, kita tidak boleh rakus atau tamak. Kenapa orang yang rakus itu tidak disukai Tuhan? Seperti bangsa Israel ketika mengambil mana lebih dari 1 mangkok. Besok paginya, mangkok mana itu menjadi ulat dan berbau sangat busuk. Dan kita juga harus dengar-dengaran nih.
ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel hari ke-6 ambil 2 mangkok, tapi ada loh bangsa Israel tidak menuruti dan tidak dengar-dengaran, sehingga mereka mengambil 1 mangkok. Atau mereka pikir ya, pasti besok Tuhan akan menurunkan mana lagi nih, jadi untuk apa aku ngambil susah-susah 2 mangkok, 1 mangkok aja untuk hari ini, jadi besok nanti Tuhan kasih lagi. Tapi pada hari ke-7 kan hari Sabat untuk bangsa Israel untuk beristirahat. Nah, Tuhan tidak menurunkan mana dan mereka kelaparan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ya tidak menuruti perkataan Tuhan, tidak boleh rakus dan harus dengar-dengaran. Dan juga tidak boleh mengeluh. Tuhan sudah memberi kita hal-hal yang baik, nafas kehidupan, makanan, tempat tinggal yang enak, makanan yang enak, orang tua yang luar biasa. Nah, kita tidak boleh mengeluh ya. Oke, nah kita akan masuk ke ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita ulangin ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita sudah membaca ayat hafalan kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan walaupun dengan online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa firman ditaburkan tidak akan berpulang sia-sia Bapa. Bapa, jadikan kami Tuhan anak yang dengar-dengaran Tuhan, yang selalu bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati kami dalam sekolah, berkati kami dalam keluarga Tuhan, jadikan kami berkat di lingkungan maupun di keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah kita minggu depan.